Nah, masuk ini ke access card ya. Jadi kalau nggak ada access card nggak bisa masuk. Takutnya bermasalah kalau saya bikin video di sini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semuanya? Semoga kalian semua sehat dan dalam lindungan Allah Subhanahu Wa Taala. Seperti janji saya 2 minggu yang lalu ya, saya mau ngasih tahu tempat kerja saya di Saudi itu seperti apa. Nah, sekarang saya mau ngasih tahu sama kalian semua tempat kerja saya di Saudi seperti apa. Ikutin terus pokoknya ya. Tapi seperti biasa, sebelum melanjutkan jangan lupa untuk klik tombol like dan subscribe-nya serta nyalakan notifikasi loncengnya biar kalian nggak ketinggalan video-video terbaru dari saya. Nah, ini depannya ya. Jadi di sini tuh parkir selalu di luar ya, dan insya Allah aman. Nah, saya parkir mobil saya di pojok sana untuk gerbangnya, dan nggak seperti di Indonesia. Kalau di sini tuh nggak ada penjaganya ya, jadi semua orang bebas masuk ke dalam. Cuman ada resepsionisnya aja di sini. Nah, kalau ke sana itu ke arah kantin sama ke arah produksi. Nah, ini saya mau masuk ke dalam. Assalamualaikum. Baik. Okay. Oke. Live? Live. Thank you. Okay. Okay. What's your name? I'm Khalid Khalid from Yemen. Yaman. Mashallah. Hadramaut. Aduh. Thank you. Nah, itu tadi si Khalid. Sekarang udah selesai. Sebenarnya di situ ada tempat absen, cuman karena saya jadi gini loh, kalau di Saudi ini untuk level manajer dan ke atas itu nggak perlu absen. Sombong amat. Jadi saya nggak absen tadi. Jadi, kita ada kebebasan untuk nggak absen. Sebenarnya kalau saya datang telat pun nggak masalah atau pulang cepet. Cuman ya karena kembali lagi ke masalah tanggung jawab aja ya. Jadi saya datang tepat waktu dan pulang juga insya Allah tepat waktu. Cuman kalau perlu aja lagi diperlukan saya pulang cepat atau datang telat. Nah, tapi itu nggak selalu sih. Cuman kalau untuk yang manajer dari bawah ada semacam dispensasi 3 jam. Jadi sebulan itu boleh datang lambat selama 3 jam, selama 3 kali. Jadi ada 9 jam dispensasi di perusahaan saya ini. Enak kan? Nah, saya masuk lagi ke gudang. Nah, ini gudang. Nanti saya lanjut lagi kalau udah dalam ya. Nah, sekarang saya udah ganti baju. Nah, inilah baju yang saya pakai sehari-hari di tempat kerja saya ya, khususnya di gudang. Jadi untuk di gudang dan produksi kita punya sistem namanya gowning karena saya kerja di pabrik obat ya. Jadi kita punya gowning system dan gowning prosedur. Dan kalau di gudang inilah saya pakai. Saya harus pakai shower cap, pakai lab coat, dan juga harus pakai masker. Nah, kalau masker ini pilihan nih, tapi sekarang kebanyakan pakai soalnya kan karena corona. Sebenarnya nggak wajib kalau di gudang. Nah, masuk ini ke access card ya. Jadi kalau nggak ada access card nggak bisa masuk. Nah, inilah di dalam gudang saya ya. Seperti inilah gudang pabrik obat di Saudi Arabia. Nah, di kanan kiri kalian ini adalah raw material atau bahan baku ya. Seperti inilah tempat kerja saya. Saya berkutik dengan bahan-bahan obat atau raw material obat. Masya Allah. Dan nggak cuma di sini, tapi masih jauh ya ke sana. Ke sana tempatnya agak secret dan saya nggak mau explore ke sana. Soalnya private and confidential, khusus karyawan aja yang bisa lihat ke sana. Oke. Sini semua sampai ke atas. Ini tingginya sekitar 5 meter ke atas ya. 5 atau 6 meter. Sekarang karyawan saya tersebar atau anak buah saya tersebar di mana-mana di sini. Coba kita ke belakang ya, saya kasih lihat kalau packaging material itu seperti apa sih. Nanti saya tulis setelah ke sana ya. Nah, kalau ini namanya packaging material warehouse atau gudang untuk
packaging ya, atau packaging itu bungkus obat. Di inilah tempat kerja saya di Saudi Arabia ya. Sekarang saya mau share sama kalian enaknya kerja di sini ya. Pertama nih, jadi bos saya itu baik banget di sini. Kan waktu itu sempat ada yang nanya nih ya, ada yang nanya takutnya bermasalah kalau saya bikin video di sini. Alhamdulillah saya udah minta izin. Beliau juga tahu kalau saya seorang YouTuber. Dia subscriber saya juga loh, dan dia mengizinkan. Cuma dengan catatan kalau mau pergi ke divisi lain, dia ngizinin saya pergi ke divisi lain. Itu harus seizin head of departemennya gitu. Jadi alhamdulillah saya dapat izin untuk share. Saya nggak bisa share semuanya di gudang, soalnya karena di pabrik obat itu sebenarnya peraturan cukup ketat, kita nggak boleh share semuanya yang berhubungan dengan farmasi di sini gitu. Nah, terus nih ya, yang saya kasih tahu tadi kenapa saya nggak absen. Jadi untuk manajer dan ke atas itu nggak perlu absen, karena kan ya peraturannya seperti itu. Tapi dengan catatan kalau lagi ada audit atau lagi diperlukan, kita tuh sebenarnya kerja 24 jam. Kalau saya ditelepon ada anak buah saya lembut, saya harus angkat, saya harus ngasih tahu, karena manajer itu kan tugasnya sebagai decision maker ya, atau pengambil keputusan. Jadi sebenarnya kita kerja lebih 24 jam. Jadi kapanpun saya dibutuhkan, saya harus telepon, karena keputusan yang saya harus ambil itu loh. Jadi semuanya harus sesuai dengan keputusan manajer, baru mereka bisa kembali bekerja. Dan kalau yang masalah gimana dengan yang karyawan-karyawan yang lain, kalau nggak terlambat gimana? Di sini enaknya nih ya, jadi kalau kita masuk jam 8.15 itu masih belum dipotong gajinya. Dan kalaupun kalian telatnya sampai 1 jam, kalian bisa minta izin di sini sampai 3 jam. Jadi 3 jam, selama 3 hari kalian boleh dapat dispensasi. Masya Allah. Jadi sebulan itu kalian ada dispensasi 9 jam, 1 hari plus 1 jam. Masya Allah, nikmat banget ya. Aduh, dan seperti inilah enaknya kerja di sini. Terus yang pertama bos saya itu benar-benar baik loh. Kadang-kadang dia itu cuma WhatsApp saya, cuma mau kasih tahu, ya Allah, Masya Allah, Gatot, harga itu lucu ya gitu. Jadi dia benar-benar mendukung kita, gak sebagai bos aja, jadi sebagai teman. Kalau saya meeting tuh berasa sama kayak teman ya, walaupun tetap dengan ketegasannya ya, karena seorang general manager harus seperti itu. Dan saya mencontoh beliau bagaimana cara menjadi seorang manajer. Masya Allah ya. Jadi seperti inilah teman-teman gudang tempat saya bekerja ya, di pabrik obat di salah satu kawasan di daerah Jeddah, khususnya di namanya sih Sanayah ya, Sanayah Arba, atau kalau bisa dibilang daerah industri 4 atau Sanayah Arba. Dan saya bahagia banget kerja di sini, saya senang karena situasinya benar-benar mendukung. Terus ada yang nanya juga, ada nggak sih orang Indonesia di sini? Orang Indonesia di sini nggak ada ya, cuman saya sama teman saya tuh si Indrapati Suparlan, yang sempat nongol di vlog saya ada beberapa kali dia nongol situ ya, itu aja. Yang lainnya teman saya dari India, dari Bangladesh, dari Nepal, dari Pakistan, dan juga dari Saudi. Jadi orang Indonesia di sini cuma 2. Ya udah, nanti saya lanjut lagi ya. Saya mau lanjut kerja lagi nih. Masih ada beberapa dokumen yang harus saya tanda tangan dan harus saya input ke dalam data perusahaan. Jadi nanti saya terusin lagi ya. Oke. Nah, kalau ini ruangan saya. Jadi ini meja kerja saya di sini. Maaf kalau berantakan. Nah, ini dokumen yang harus saya cek, sebagian harus saya tanda tangan, baru saya submit ke bagian finance atau ke akuntan. Sebenarnya saya ada 2 teman saya di sini ya, saya nggak pernah bilang ini apa di Malaysia itu kaki tangan. Jadi ada 1 officer di sini, ada 1 eksekutif di sini dan 1 officer di sana. Yang 1 lagi vacation, saya kasih dia libur 3 bulan, katanya dia ada gangguan kesehatan sedikit, jadi saya kasih dia cuti 3 bulan. Kali ini lagi di lapangan, saya bilangnya di lapangan, soalnya emang ada yang harus dikerjain. Jadi kalau saya secara pribadi ya, sebagai kepala bagian di sini, saya lebih suka
orang yang kerjanya di lapangan. Jadi jangan selalu duduk di atas meja. Nah, meja saya ini jarang saya dudukin. Saya lebih suka keliling ngecek sendiri secara langsung kerja anak buah saya, apa yang mereka lakukan, dan itu bikin kita lebih dekat dan mereka kerjanya insya Allah dengan hati gitu. Jadi dulu saya pernah ada punya manajer, dia bilang kalau orang kita tekan dalam kondisi tertekan, dia akan ngasih kemampuannya 100%. Saya nggak bilang itu salah, tapi saya punya prinsip lain. Kalau seseorang bekerja dengan hati, dia nggak cuma kasih 100%, bisa mungkin 150 atau 200%. Betul apa enggak? Nah, jadi itu yang saya terapkan di metode kepemimpinan saya di sini. Alhamdulillah di audit terakhir dari BPOM-nya Saudi Arabia, alhamdulillah nggak ada finding yang sama sekali, nggak ada kesalahan di warehouse ini. Alhamdulillah, masya Allah, terima kasih itu sama anak buah saya, masya Allah, benar. Teman-teman saya di sini benar-benar mendukung saya. Jadi nggak hanya sekedar atasan dan bawahan, manajer dan officer, eksekutif dan worker, enggak. Tapi saya bilang kita semuanya adalah keluarga, kita adalah teman, dan kita bekerja bersama-sama, masya Allah. Insya Allah semuanya akan baik-baik aja, ya, teman-teman ya. Biasanya saya ngawasin dari sini. Kalau ada dokumen yang mau saya tanda tangan, biasanya saya tanda tangan di sini. Extension saya di sini, harus ada printer juga. Dan posisi handphone saya begini, soalnya di sini kadang-kadang kalau saya terbawa handphone nggak kelihatan, dan kadang-kadang saya lupa naruhnya di mana. Karena kalau udah kerja itu, konsentrasinya ke kerjaan aja gitu. Dan yang paling saya bersyukur banget kerja di sini yaitu selain support dari teman-teman yang lainnya, saya ini ngerasa bahagia. Sebab kenapa? Karena sebagian besar kepala bagian atau head of department atau manager di sini itu semuanya sudah berpengalaman cukup banyak, dan pengalamannya di atas 10 tahun semua. Dan saya di sini yang paling muda. Saya juga nggak menyangka ya, dalam waktu 2 bulan sejak kedatangan saya ke sini, saya langsung diangkat menjadi seorang manajer head of department, di mana saya adalah karyawan paling anyar di warehouse ini. Tapi alhamdulillah gue kepercayaan dari ke general manager saya, yang dia bilang saya sebagai seorang manajer aja percaya sama kamu, kenapa kamu nggak percaya sama saya? Kenapa kamu nggak percaya sama diri saya sendiri gitu? Nah, dari situ saya mulai berpikir, benar, ternyata saya harus mempercayai diri saya sendiri sebelum saya mempercayai orang lain. Dan itulah kenapa saya semangat. Selain semangat dari istri, saya juga selalu bilang kamu pasti bisa. Karena saya pribadi sendiri itu merasa kalau saya tuh belum layak atau belum cukup atau belum mampu gitu. Tapi saya insya Allah step by step bisa. Jadi buat teman-teman yang ada di Indonesia sekarang, jangan berkecil hati ya. Insya Allah suatu saat nanti kalian bisa bekerja di sini sebagai manajer kayak saya juga, amin. Gak usah takut, saya juga dulu cuma bermimpi kok untuk bisa menjadi seorang manajer di pabrik obat seperti ini. Karena dari seluruh manajer itu saya yang paling muda, dan hanya saya orang ASEAN di sini. Jadi kalau saya meeting itu saya yang paling kecil, paling muda, terus mukanya beda sendiri. Yang lain kan kebanyakan orang Mesir, Saudi, orang India gitu. Nah, saya sendiri orang Indonesia, dan saya bangga sebagai orang Indonesia, sebagai TKI Indonesia, tenaga kerja Indonesia, bekerja di Saudi Arabia. Jadi ya, seperti yang teman-teman lihat, seperti inilah tempat kerja saya di Saudi Arabia, di pabrik obat. Udah nggak penasaran lagi kan? Ya udah. Jadi sampai sini dulu videonya, saya tutup. Kalau ada pertanyaan atau masih penasaran, nanti komen aja di bawah. Nanti kalau bisa saya explore lagi ke divisi lain atau yang lainnya. Kenapa saya nggak menunjukkan karyawan-karyawan saya? Karena saya bilang sama mereka konsentrasi dulu di pekerjaannya. Nanti kapan-kapan masuk ke YouTube saya. Mereka juga udah tahu saya YouTuber, dan mereka mendukung. Alhamdulillah semua subscribe saya ya. Jadi saya bilang udah konsentrasi kerja dulu, insya Allah nanti kita bikin kalau lagi ada waktu luang. Karena ketika kerja konsentrasi benar-benar diperlukan. Tuh, alhamdulillah sekarang saya baru kelar audit, saya ada waktu luang, saya bikin. Karena saya udah keburu janji. Baiklah teman-teman, jadi saya tutup dulu ya videonya sampai sini aja. Maaf belum kasih review banyak, saya belum bisa ke produksi, ke QC, ke IT, ke regulatory affairs, ke HRD, ataupun ke marketing. Insya Allah nanti
saya nggak janji, tapi insya Allah akan saya buat. Bukan berarti saya nggak boleh, tapi menyesuaikan waktu, karena soalnya kan semua head of departemen di sini kan memang sibuk ya, kita harus handle satu departemen gitu. Jadi di sini head of departemen tuh langsung membawahi seluruh departemen dan kita report langsung ke general manager, jadi langsung gitu. Baiklah teman-teman, jadi kepanjangan kan ya. Semoga video saya ini bermanfaat dan dapat menghibur teman-teman semua. Kalau kalian suka sama videonya, jangan lupa klik tombol like dan subscribe-nya, serta tinggalkan komennya di bawah. Jangan lupa di follow juga Facebook saya Gatot Adi Nugroho, IG saya Gatot Adi Nugroho, sama semuanya Gatot Adi Nugroho. Kalau ada pertanyaan, boleh langsung komen di bawah, DM ke IG saya ataupun DM ke Facebook saya aja, nggak apa-apa. Pokoknya gimana aja, insya Allah saya balas persatu persatu ya. Sampai jumpa di video saya berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.